Oke teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiawa TKH, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengakomodasi ya Kang Wawan Nurizki channel ya. Beliau menginginkan atau ingin melihat drone DJI Mini 2 SE terbang indoor. Oke teman-teman, tapi sebelumnya saya salut pada Om Wawan Nurizki. Selamat berjumpa Om Wawan, semoga menonton video ini. Di depan saya ada dua drone ya teman YouTube. Jadi sebelum menerbangkan drone di indoor, kita harus mengenali dulu. Yang pertama adalah drone-nya ya teman YouTube ya, kemampuan drone-nya. Nah di sebelah kiri saya ada drone DJI Mini 2 SE. Yang sebelah kanan saya ada SJRC F11 S4K Pro. Nah, drone ini sama-sama sudah punya fitur GPS dan tentunya punya fitur RTH ya teman YouTube. Nah, tapi ada perbedaannya, yaitu kalau yang SJRC itu saya tidak sarankan untuk terbang di indoor. Karena apa teman YouTube? Di sini tidak terdapat sensor optical flow. Nah, ini sangat berbahaya jika diterbangkan di indoor ya teman YouTube. Ini bisa lari ke kiri dan ke kanan dan sulit dikendalikan. Karena fungsinya optical flow adalah mengunci daerah bawah supaya drone lebih stabil. Nah, untuk optical flow, teman YouTube, jangan salah juga ya. Optical flow itu ada yang abal-abal, ada juga yang memang benar-benar akurat. Nah, Contoh yang abal-abal yaitu teman-teman, kita lihat banyak drone yang harganya mungkin sekitar 300 ribuan dan itu ada optical flow tapi ternyata bohong ya dan abal-abal. Nah, kita buktikan ini si DJI Mini 2 SE ini apakah dia punya optical flow yang abal-abal atau memang benar-benar dia drone yang stabil ya teman YouTube dan optical flow-nya bagus. Oke. Kita terbangkan saja di indoor. Yang pertama, tipsnya ya, kalau mau menerbangkan di indoor, yang pertama lihat area ya. Di sini sebetulnya areanya terlalu sempit, tapi tidak masalah karena kita akan mencoba kemampuan kestabilan ini. Mudah-mudahan berhasil ya teman YouTube ya. Yang kedua, kalau mau menerbangkan di indoor, sebaiknya kalau bisa ya, kalau bisa itu harus pakai propeller guard atau pelindung baling-baling. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita harus mengukur keselamatan ya. Artinya mengunci keselamatan di aplikasi ini, ketinggian terutamanya. Nah, itu ketinggian maksimalnya kita set dulu, jangan sampai melebihi langit-langit ya teman YouTube. Kalau biasanya di outdoor kita sampai ketinggiannya 120 meter, nah di sini kita set dulu, jadi jangan melebihi langit-langit. Tuh teman YouTube. Yang kedua, posisi drone ya teman YouTube. Posisi drone, apalagi untuk pemula ya teman YouTube, jadi harus membelakangi kita ya, seperti ini. Jangan seperti ini kalau untuk pemula, karena kita akan kebingungan dengan orientasi, mencegah sesuatu hal yang bisa terjadi ya. Misalnya kita lupa harusnya geser kiri, malahan geser kanan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi posisikan drone seperti ini biar memudahkan teman-teman pemula untuk belajar di indoor. Oke teman YouTube. Nah, selanjutnya kita uji ya ini ya, drone ini. Oke, kita nyalakan dulu remote-nya. Setelah itu kita nyalakan drone-nya. Nah, kita usahakan tidak ada rintangan ya teman YouTube. Kita usahakan nggak ada rintangan. Kita menunggu koneksi antara drone sama ini. Dan kita juga harus menjalankan DJI Fly ya. Kita cari. Oke, ini DJI Fly. Apakah sudah tersambung atau belum?
Oke, sudah tersambung. Oke, teman YouTube. Nah, ini sudah tersambung. DJI Fly sudah siap. Lalu kita akan setting ketinggiannya. Nah, ini ketinggian. Ini kita maksimal. Kalau bisa, wah ternyata hanya 15 meter ya. Ini nggak bisa di set lagi di atas 15 meter, teman YouTube. Oke. Ini mungkin settingan ini kurang ya sebetulnya, karena dinding langit-langit itu nggak ada yang 15 meter ya, kecuali rumahnya gede banget ya. Oke, kalau demikian tidak bisa di set di sini, teman YouTube ya harus berhati-hati, karena ketika kita mengangkat drone itu ini akan bisa menabrak pada langit-langit. Jadi teman-teman harus hati-hati aja. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini kalau sudah siap terbang, kalau bisa gunakan 1K take off ya. Oke, 1K take off karena dia lebih stabil. Kita lihat dulu lingkungan di seputar kita apakah aman. Saya agak ke pinggir dulu sebentar ya, teman YouTube ya. Oke, kita 1K take off. Mudah-mudahan berhasil. Take off. Oke. Stabil. Ini stabil asli ya, teman YouTube. Coba optical flow-nya berjalan dengan baik. Oke. Kita lihat seperti ini ya. Oke, dia naik ke atas ya, teman YouTube ya. Itu artinya optical flow-nya mengunci dengan baik. Oke, kita turunin lagi, teman YouTube. Kita turunin. Kita boleh maju dikit. Nah, biar mendekati kamera. Oke. Ini harus dilakukan dengan hati-hati ya, teman YouTube ya. Jangan tangan kita itu harus benar-benar lembut ya untuk menggunakan drone ini. Nah, kita bisa berputar, tapi harus sangat hati-hati ya, teman YouTube ya. Nah, ini berputar. Nah, ketika orientasi seperti ini, otak kita harus dibalik ya, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Itulah, teman YouTube ya. Misalnya kita mau menggerakkan ke kanan, jadi kita pilihnya ke kiri. Nah, seperti ini. Oke, teman YouTube. Nah, tapi kalau kita bingung, ya kita harus seperti ini. Oke, kita balikin lagi, teman YouTube. Nah, itu jadi kesimpulannya untuk drone drone DJI Mini 2 SE ini cukup stabil. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita mencet tombol landing? Ini kita pencet tombol landing ya. Oke, kita daratkan. Landing. Nah, oke, teman YouTube, dia mendarat dengan sempurna ya. Nah, tapi teman YouTube, kadang-kadang ya kita mendaratkan di area seperti ini, keramik ya. Dia itu tidak bisa turun karena ternyata dia mendeteksi bahwa ini berkilau seperti air mungkin ya, teman YouTube. Ini suatu yang baik ya, teman YouTube. Kemarin saya menjalankan di dalam keadaan terang ya. Ternyata dia landingnya langsung ada peringatan bahwa ini tidak aman buat landing. Ternyata dia anggap keramik ini sebagai air gitu ya, teman YouTube. Tapi setelah kita paksa, kita turunin tongkatnya, itu tetap aja dia bisa landing. Oke, teman YouTube, sekali lagi kita coba ya. Sekali lagi kita lepas landas otomatis. Take off. Nah, mantap ya. Nih, teman YouTube. Nah, jika teman YouTube ingin merasakan terbang feel-nya seperti ini ya, teman YouTube ya. Kalau di drone yang tidak punya optical flow, sebaiknya jangan ya, teman YouTube ya. Nah, oke. Untuk drone yang tidak punya optical flow, sebaiknya jangan. Karena optical flow sangat dibutuhkan di tempat untuk indoor seperti ini ya, teman YouTube. Oke. Yang kedua, misalnya kalau teman-teman, kedua terus ya dari tadi. Oke, kalau misalnya teman-teman ya punya job untuk hajatan atau meliput pengantin misalnya ya, teman YouTube. Oke, sebaiknya bisa menggunakan drone ini ya, teman YouTube. Tapi alangkah baiknya harus sudah dipasangi dengan propeller gun ya. Oke,
teman YouTube. Kita sekarang sudahi aja video ini, jangan kelamaan ya, karena hanya itu saja yang akan saya tampilkan tadi, bahwa drone ini bisa stabil banget ya teman YouTube, stabil banget di indoor. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, Landing. like, and share bagi yang belum. Ya. Oke. Wow, keren. Dadah.